Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan sejuta keunikan dan keberagaman di dalamnya, sehingga membuatnya memiliki banyak julukan. Seperti Zamrud Khatulistiwa, Negeri Seribu Pulau, Negara Maritim, Surga Dunia, serta masih banyak lagi. Oleh sebab itu, Indonesia juga memiliki ketenaran di atas rata-rata dari banyak negara di dunia. Sebelum era digitalisasi, Indonesia lebih dikenal dengan bangsa yang barbar dan carut-marut. Hal ini lebih dikarenakan, berita negatif dari Indonesia lebih sering terangkat di mancanegara. Sementara berita tentang kebaikan atau kemajuan, lebih jarang tersorot oleh media. Di lain sisi, kreativitas anak bangsa pada saat itu juga masih terbelenggu, yang mengakibatkan seakan-akan Indonesia adalah bangsa yang kerdil. Namun, setelah memulai era modern globalisasi, stigma tersebut dengan cepat berubah secara drastis. Indonesia yang dulunya tidak nampak, kini sontak terlihat mentereng hampir di seantero negeri. Berita negatif tentang Indonesia pun tidak lagi bisa dianggap terlalu mencolok, dan hanya dianggap suatu sensasi di tengah kemajuan. Berikut adalah bukti, bahwa bangsa Indonesia sudah sangat dihormati oleh negara-negara lain. Yang pertama adalah menaruh respek yang dalam terhadap orang-orang Indonesia. Jika kita dulu pernah mendengar pernyataan, bahwa orang Indonesia yang keluar negeri malu menyebutkan asal negaranya, maka sesuatu tersebut sangat berbeda dengan sekarang. Di mana warga Indonesia sudah mendapatkan kepercayaan diri untuk mengutarakan jati dirinya. Hal ini dikarenakan pergeseran nilai stigma pada negara Indonesia, yang dulu terlihat seperti negara terbelakang dengan masyarakatnya yang primitif, kini sudah terlihat seperti negara dengan percepatan kemajuan yang sangat mengesankan, serta masyarakatnya yang semakin modern. Tidak hanya sampai di situ, karakter budaya yang kuat di Indonesia, telah memberikan pemahaman tertentu pada masyarakat global. Bahwa Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung adat istiadat dan nilai-nilai kesopanan. Yang mana hal ini erat kaitannya dengan pepatah, Anda sopan kami pun segan. Pengaruh Indonesia yang semakin kuat di kancah global, telah membuat banyak warga negara lain takjub hingga segan. Oleh sebab itu, interaksi mereka rata-rata bersifat positif. Ditambah lagi netizen Indonesia yang sangat kuat dalam membentengi negerinya. Walaupun netizen Indonesia tidak sebarbar netizen Rusia, namun sudah cukup menggetarkan apabila melakukan serangan balik yang solid. Yang kedua adalah, karya bangsa Indonesia banyak yang dikagumi oleh orang luar negeri. Channel video reaksi misalnya. Karena saking seringnya, rasanya sudah biasa jika karya-karya anak bangsa direaksi oleh YouTuber luar negeri. Walaupun tidak dapat dipungkiri, bahwa AdSense dari YouTube adalah tujuan utama dari mereka. Disebabkan Indonesia memiliki pangsa pasar yang terbilang cukup besar. Namun di samping itu, ada suatu nilai karya yang tinggi di dalamnya. Sehingga menimbulkan ketertarikan tersendiri untuk membahas Indonesia. Logikanya akan sangat jarang ada YouTuber yang membahas negara lain, tanpa adanya nilai tinggi di dalamnya. Yang jelas sesuatu tersebut umumnya berhubungan dengan karya, agar dapat menarik minat banyak penonton. Hal ini pun turut menyumbangkan citra positif, karena yang menonton tidak hanya dari Indonesia saja, tetapi juga banyak dari negara lain. Karya-karya dari anak Indonesia selain beragam, juga memiliki nilai yang tinggi. Makanya tidak jarang kita melihat, seorang YouTuber akan mudah terbawa suasana dalam video, ketika memberikan suatu reaksi. Membuktikan mereka sangat mengagumi dan menghormati bangsa Indonesia. Allahu Akbar. Allah. Masya Allah. Yang ketiga adalah kehati-hatian dalam membahas topik tentang Indonesia. Mirip seperti poin di awal, akan tetapi memiliki makna yang lebih mendalam. Orang-orang Indonesia yang lahir di bawah tahun 90-an, pasti akrab dengan acara berita di televisi. Baik berita dari dalam negeri maupun mancanegara.
Jika teman-teman tahu, dulu jika ada media asing yang memberitakan tentang Indonesia, mereka cenderung belak-belakan dan tidak terlalu memperhatikan aspek ketersinggungan masyarakat Indonesia. Namun sekarang, sudah sangat jarang media asing yang memberitakan Indonesia dengan kata-kata vulgar. Mereka cenderung memperhatikan setiap kata-kata dengan bijak. Bahkan untuk memberitakan sesuatu yang negatif, jika kita memperhatikan beritanya secara keseluruhan, maka kita akan melihat mereka juga turut menyajikan sisi positif sebagai penyeimbang. Sikap waspada dan penuh ketelitian dalam memberitakan isu tentang Indonesia, juga dapat diartikan bahwa Indonesia merupakan negara yang berpengaruh dan disegani. Yang keempat adalah mendapatkan banyak pembelaan. Indonesia terkenal tegas dalam membela hak-haknya di forum internasional. Bahkan, tidak jarang Indonesia juga membawa kepentingan regional serta golongan minoritas dan tertindas. Konsistensi Indonesia telah membuat banyak negara percaya akan peran Indonesia dalam menciptakan kesetaraan antar bangsa. Oleh sebab itu, jika Indonesia mendapatkan pertentangan, maka dukungan akan mengalir dari banyak pihak, sehingga akan memberikan dorongan semangat secara fisikis, serta melemahkan mental dan argumentasi pihak penggugat. Hal ini memberikan semacam anomali pada tren langkah percaturan global di masa kini. Yang mana dulu negara yang dibela hanyalah negara yang kuat, sekarang beralih kepada negara yang realistis dan berani menyuarakan kebenaran. Membuat sedikit negara seperti Indonesia, yang sedari dulu konsisten dengan prinsip-prinsip moral, kini mendapatkan kepercayaan serta marwahnya di panggung internasional. Yang kelima adalah mendapatkan dukungan dari banyak negara sebagai penyelenggara acara internasional. Di era Presiden Jokowi, peran Indonesia dalam dunia internasional sangat terasa. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif, telah memberikan peluang kepantasan kepada negeri ini untuk menjadi tuan rumah dalam menangani berbagai macam event bergengsi dunia. Indonesia pun tidak terlalu sulit dalam mengalahkan kontestan lainnya sebagai calon tuan rumah. Tentu saja hal ini merupakan kesiapan infrastruktur di dalam negeri, serta dukungan negara lain dalam menentukan hasil voting. Indonesia yang sudah mengalami banyak kemajuan dan semakin dikenal, tak ayal menjadi tuan rumah favorit dalam menyelenggarakan berbagai event internasional. Yang keenam adalah, petinggi Indonesia disegani layaknya pemimpin negara besar seperti Amerika, China, dan Rusia. Kedatangan petinggi Indonesia di negara sahabat, selalu disambut dengan rasa hormat yang begitu besar. Bahkan beberapa negara melakukan upacara yang maksimal ketika menyambut pemimpin Indonesia. Hal ini sangat berkaitan erat dengan pengaruhnya yang semakin diperhitungkan. Banyak negara di luar sana yang masih sangat bergantung pada Indonesia, misalnya saja pada sektor industri strategis. Indonesia yang selalu menjalankan kebijakan secara adil, menimbulkan ketertarikan dari banyak negara. Terlebih juga memiliki potensi sumber daya yang sangat besar, baik sumber daya alam maupun manusianya. Sehingga negara yang dikunjungi, tentunya mengharapkan kerjasama bilateral antar negara yang lebih intensif. Indonesia. Nah, itulah bukti bahwa negara tercinta kita Indonesia sangat dihormati oleh banyak negara. Ini juga mengajarkan kita bahwa, jika ingin menjadi negara yang besar dan disegani, maka kita juga harus berpartisipasi pada kemajuan negara, serta menerapkan prinsip-prinsip luhur bangsa Indonesia secara konsisten. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.